Mohon maaf kami ralat penyampaian hikmah sekaligus doa untuk keberkahan acara pada pagi hingga siang hari ini. Kemudian yang terakhir adalah penutup. Baik, mari kita sama-sama mengawali acara pada siang hari ini dengan melafazkan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya tilawah Quran yang akan disampaikan oleh Ustadz Bambang Yudi Astomo SPDI. Mohon maaf, Haji Bambang Yudi Astomo SPDI. Kepada Pak Haji Bambang, falyatafadal masykuro. Itu. Nah, bisa di sini juga. Di sini bisa orang saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تهتدون ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات وأولئك لهم عذاب عظيم صدق الله العظيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukron jazakallah khair atas pembacaan tilawah Qur'annya. Mudah-mudahan yang membaca dan yang mendengarkan sama-sama mendapat pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Baik, kita beranjak pada acara yang berikutnya, yaitu sambutan Ketua IKADI Provinsi Papua Barat kepada Bapak Insinyur Bambang TJ Haryadi MP. Kami persilakan. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'il mursalin Sayyidina Maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu rasulullah. Abad. Yang kami hormati Ustadz Syahroni, mana Ustadz sehat? Alhamdulillah, khair. Kemudian para pengurus baik di tingkat wilayah, kemudian teman-teman di Sorong, di Kota Sorong, ya. Assalamualaikum, semua sehat? Sehat, Ustaz. Alhamdulillah. Kemudian di Kabupaten, ya, Kabupaten Sorong, kemudian
Yono, Ya, Ustaz. sehat? Ya, alhamdulillah. Alhamdulillah. Kemudian Bapak Ibu yang di Manowari, ya, alhamdulillah kita bisa bersyukur kepada Allah. Ya, ini momen Ramadan sudah selesai dan kita memasuki bulan Syawal. Mudah-mudahan ya kita bersyukur kepada Allah karena begitu banyak Allah berikan karunia kepada kita. Ya, di tengah situasi pandemi yang berlangsung ya kurang lebih 2 tahun dan juga tentu banyak saudara-saudara kita, keluarga kita, mungkin teman kita yang dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi kita pada hari ini alhamdulillah kita semua bisa berkumpul. Tentu ini karunia Allah Subhanahu wa taala yang wajib kita syukuri. Salawat dan salam kita sanjungkan kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga, para sahabat dan seluruh pengikutnya hingga yaumil qiyamah. Bapak Ibu sekalian, ini memang kami sengaja ingin bertemu bersilaturahim dengan semua teman-teman ya, baik di wilayah maupun daerah masing-masing ya, karena momen halal bihalal pertemuan kita menjadi momen salah satu yang penting ya, bagi kita untuk bersilaturahim ya. Mungkin secara teknis terkadang kita dengan satu yang lain nggak sempat ketemu ya, maka penting bagi kita untuk saling bertemu, saling bersilaturahim. Dengan pertemuan itu membawa kebaikan, membawa keberkahan dan juga membawa semangat baru ya. Barangkali yang menjadi titik tekan kita setelah kita begitu semangat ibadah kita beramal soleh di bulan Ramadan, nah begitu bulan Syawal itu mungkin karena situasinya itu berbeda. Nah terkadang ada mungkin semangat kita agak berkurang ya, karena ya situasinya sudah bukan bulan Ramadan lagi. Nah ini kita upayakan bagaimana agar nilai-nilai ibadah, semangat amal soleh di bulan Ramadan itu paling tidak adalah ya yang masih kita gelurakan, kita semangatkan, sehingga jangan sampai kita bersemangat ibadah amal soleh begitu kuat di bulan Ramadan, kemudian Idul Fitri kita momen hari raya itu kita menang begitu, habis itu tutup buku dan tidak ada lagi yang tersisa ya, di bulan Syawal ini atau nanti pasca bulan Ramadan untuk kita beramal soleh lagi, semangat ibadah lagi, dan amaliyah-amaliyah soleh yang lainnya. Padahal justru ya, kekuatan kita atau bagaimana Ramadan itu berpengaruh terhadap kita, kalau melihat ayatnya, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Harusnya berarti paling tidak ada sesuatu yang kita tentunya harus lebih baik daripada sebelum Ramadan, karena diperintahkan puasa ini agar kita menjadi la'allakum tattaqun. Kita ada sesuatu yang meningkat sebelum Ramadan. Tentu ini adalah perlu kita galang bersama, kekuatan bersama, saling mengingatkan, ya bekerja sama agar kita semua punya semangat, ya, tetap punya semangat juang, ya, semangat untuk beribadah, semangat untuk berukhuwah, dan semangat untuk bekerja sama dalam rangka menebarkan kebaikan-kebaikan sebagai manifestasi dari wujud Islam rahmatil alamin. Nah tentu untuk menggapai itu semua
ya kami minta tolong kesediaan Ustadz Sahroni untuk mengingatkan kita semua bagaimana agar pasca Ramadan ini semangat ibadah kita atau amal soleh kita atau ya kebaikan-kebaikan yang kita lakukan pada bulan Ramadan paling tidak masih bisa berlanjut di kemudian hari, dan itu tentu perlu ada kerjasama di antara kita. Kemudian ya secara pribadi ya saya yang diamanahi di wilayah itu mengucapkan mohon maaf lahir batin, ya mudah-mudahan segala aktivitas Ramadan kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala dan amal soleh kita, dan mudah-mudahan ini ke depan ya tugas-tugas kemanusiaan kita, tugas-tugas bahwa kita sebagai salah satu orang-orang yang menebarkan kebaikan ya, sebagai wujud dari ajaran Islam yang rahmatan lil alamin itu tentu mudah-mudahan kita tetap semangat untuk memberikan yang terbaik, melayani khalayak dalam kita rangka untuk mewujudkan Islam yang rahmatan lil alamin. Barangkali mungkin demikian, ya kami juga mohon maaf ya karena tadi ada pelaksanaan teknis dan segala macam sehingga yang ya kita memang mulai ini 10:30 begitu ya, ternyata ada penundaan. Nah, ini teman-teman di Manowari, alhamdulillah hujan deras mengiringi, ya mungkin juga mudah-mudahan nanti teman-teman yang belum datang bisa menyusul, tapi alhamdulillah sudah banyak yang datang, yang hadir pada acara ini. Mudah-mudahan acara kita diberkahi Allah Subhanahu wa taala. Ya, pertemuan kita insyaallah kita bersemangat kembali untuk melanjutkan estafeta dakwah, memberikan yang terbaik ya, terutama kita di Papua Barat, kemudian ya di setiap kabupaten kota ya di Papua Barat ya, di Manowari, Kota Sorong, Kabupaten Sorong, Fakfak, mungkin teman-teman yang lain di Kadi yang Sorong Selatan, terus mungkin nanti di Bintuni ya, kemudian ada yang di Raja Ampat ya. Assalamualaikum Raja Ampat. Ya. Waalaikumsalam Ustaz. Ya ibu-ibu yang di Raja Ampat semangat ya, mudah-mudahan ini kebersamaan di antara kita ya, kita semua meskipun sendirian tapi insya Allah kita ini di sini tidak sendiri, kita bersama-sama, dan mungkin juga mohon arahan dan bimbingan dari Ustadz Sahroni meskipun non jauh di sana, tapi dengan adanya teknologi ini kita bersama-sama untuk menebarkan kebaikan. Barangkali mungkin demikian dari kami, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Baik, terima kasih. Syukron jazakallah khair atas sambutan dari Ketua IKADI Provinsi Papua Barat. Selanjutnya adalah acara inti, yaitu penyampaian hikmah halal bihalal dengan tema menjaga semangat pasca Ramadan, yang insya Allah pada siang hari ini akan disampaikan oleh Ustadz Sahroni. Beliau posisi di luar Papua, di Jawa, hingga dengan kemudahan teknologi yang kita rasakan pada sekarang ini bisa mendekatkan yang jauh, menjauhkan yang dekat. Karena di Manokwari juga ada yang kita bisa mendengarkan tausiah dari ustadz-ustadz yang dari Jawa yang punya kompetensi hafal syariah yang luar biasa. Untuk itu kepada Ustadz Sahroni saya persilakan. Sekaligus memperkenalkan secara singkat karena saya tidak mendapatkan biografi dari Ustadz Sahroni, mungkin secara umum disampaikan perkenalan singkatnya. Kepada Ustadz, al-yatafadhol masykur.
Siap, Ustadz. Bismillahirrahmanirrahim. Suara saya jelas, Ustadz ya? Jelas Ustadz. Alhamdulillah. Yang kita hormati bersama, Ustadz Insinyur Bambang DJ Haryadi, beserta staf, Bapak Ibu, Ustadz-Ustadzah sekalian yang mudah-mudahan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Wahaikum bitahiyatil Islam, tahiyatan min indillahi mubarakatan thayyibah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Faqad qala Allah ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innal ladzina qalu rabbunallah tsumma istaqamu tatanazzalu alaihimul malaikatu alla takhafu wa la tahzanu wa absyiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Shadaqallahul azim. Alhamdulillah, kita panjatkan puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan begitu banyak nikmat kepada kita, khususnya nikmat iman, nikmat Islam, nikmat sehat walafiat, dan nikmat kemenangan karena kita baru saja melewati bulan Ramadan yang penuh dengan keberkahan dan kenikmatan dalam melaksanakan berbagai macam amal ibadah. Mudah-mudahan amal kita di bulan Ramadan kemarin diterima oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga dihapuskan dosa-dosa kita, dimaafkan segala kesalahan kita, dan kita masuk di bulan Syawal ini dalam keadaan bersih, suci. Kita termasuk ke dalam golongan orang-orang yang minal aidin al-faizin al-maqbulin fi kulli halin wa antum bi khair. Amin ya rabbal alamin. Salat dan salam tak lupa kita sampaikan kepada Nabi kita Muhammad SAW, kepada para sahabatnya, keluarganya, dan orang-orang yang senantiasa berpegang teguh pada sunnahnya sampai hari kiamat nanti. Alhamdulillah, saya bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena pada pagi hari ini bisa bersilaturahim dengan ustadz-ustadzah sekalian, dengan teman-teman semuanya yang ada di Papua Barat sana. Meskipun raga saya tetap berada di Jakarta ya, tapi alhamdulillah berkat karunia dari Allah Subhanahu wa taala, karena kesamaan cita-cita, karena kesamaan visi dan sebagainya, kita bisa dipersatukan dalam aktivitas-aktivitas dakwah kita. Semoga apa yang menjadi cita-cita kita Allah Subhanahu wa taala segera wujudkan ya, baik di muka bumi ini maupun di akhirat nanti. Baik, Bapak sekalian, sedikit memperkenalkan diri sebagaimana pesan dari pembawa acara tadi ya. Saya Sahroni, tinggal di Jakarta. Aktivitas sehari-hari saat ini ya, sejak tahun 2019 itu concern mengembangkan dan mengelola lembaga wakaf ya. Awalnya lembaga wakaf yang kita bangun ini sebenarnya lembaga edukasi ya, lembaga yang fokus kepada syiar-syiar tentang wakaf saja, tapi setelah 2 tahun berjalan kita evaluasi, ternyata setelah kita melakukan berbagai macam kegiatan dengan tema wakaf, nggak sedikit orang yang ingin berwakaf kepada kita, gitu ya. Nggak sedikit orang yang ingin berwakaf kepada kita. Nah, oleh karenanya di tahun yang ketiga ini kemudian kita memutuskan untuk merubah sedikit profil lembaga kita, selain menjadi lembaga edukasi juga menjadi lembaga wakaf atau nazir wakaf. Maka segeralah kita mendaftar ke Badan Wakaf Indonesia, dan alhamdulillah izin kita sebagai nazir wakaf uang ya itu telah dikeluarkan oleh Badan Wakaf Indonesia gitu. Nah, Ustaz sekalian, mungkin ya ini juga menjadi inspirasi buat kita semua yang ada di sini ya, wabil khusus teman-teman di Papua sana, ketika kita ingin melakukan berbagai macam aktivitas ya, aktivitas dakwah, aktivitas sosial, itu kan pasti semuanya membutuhkan dana operasional, membutuhkan biaya ya dan seterusnya. Nah,
Pertanyaannya, mau sampai kapan kita ketika melakukan berbagai macam aktivitas sosial itu, aktivitas dakwah itu, uangnya kita ambil dari kantong kita sendiri, atau kita buat proposal, buat kupon dan sebagainya, kemudian kita cari donatur ke sana ke sini, ya, untuk membiayai kegiatan-kegiatan sosial kita itu. Nah, padahal di dalam Islam itu sudah Allah Subhanahu wa taala berikan konsepnya, yaitu wakaf, ya. Sedikit cerita ya, ini yang konteks kekinian saja, itu di Singapura misalnya, ya, di Singapura 200 tahun yang lalu musafir-musafir dari Bengkulu mewakafkan tanahnya yang ada di Singapura, kemudian oleh pedagang dari Saudi, ya, dari Jazirah Arab, di tanah tersebut dibangunkan masjid, ya, kemudian masjid itu masih ada sampai sekarang, tapi sudah mengalami beberapa kali perubahan. Nah, yang menarik perubahannya itu sekarang ini adalah di tanah wakaf tadi bukan cuma sekedar berdiri masjid, tapi di sekeliling masjid itu ada hotel, ada apartemen, ada ruko-ruko dan seterusnya yang semuanya dikelola oleh sebuah perusahaan investasi tingkat internasional yang namanya Wares Investment. Karena dikelola secara baik, maka hotel, apartemen, dan ruko-ruko tadi, ya, mendatangkan keuntungan yang cukup signifikan. Yang keuntungannya itu cukup untuk membiayai aktivitas sosial dan dakwah dari Masjid Bencoolen namanya. Ya, namanya Bencoolen diambil dari nama Bengkulu. Para musafir dari Bengkulu tadi. Sehingga kegiatan di masjid tadi itu, ya, nanti bisa dicek di websitenya, sangat makmur, ya, sangat banyak, mulai dari hari Senin sampai hari Ahad, mulai dari kajian-kajian keislaman buat para mualaf sampai kepada belajar baca Quran, daurah penyelenggaraan jenazah dan seterusnya. Banyak sekali kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan di masjid tersebut, ya. Nah, lalu pertanyaan tadi, biayanya dari mana? Biayanya diambil dari hasil pengelolaan tanah wakaf yang dibangun hotel, apartemen dan sebagainya tadi, ya. Semua yang ada tadi, ya, pengguna atau yang memanfaatkan fasilitas hotel, apartemen dan ruko tadi itu statusnya adalah sewa, ya, dan hasil sewanya itulah yang kemudian dikelola oleh Wares Investment tadi, ya. Nah, kemudian bergeser sedikit ke utara, ustaz-ustaz sekalian, di Patani, Thailand Selatan, itu ada sebidang tanah yang diwakafkan, ya. Ada sebidang tanah yang diwakafkan. Lalu oleh pimpinan umat Islam di sana, tanah ini dikelola sedemikian rupa. Dibangun apa? Ya, dibangun mall oleh syekh di sana, diputuskan di tanah ini kita akan bangun mall yang keuntungannya itu kita gunakan untuk, ya, keuntungan pengelolaan mall ini akan digunakan untuk meningkatkan kesejahteraan umat Islam yang ada di Thailand Selatan sana, gitu. Nah, lalu untuk membangun mall itu gimana caranya? Syekh tadi bekerja sama dengan salah seorang pengusaha dari Malaysia, ya, dari negeri 9, ya. Beliau dipilih karena memang kompetensi dan pengalamannya dalam mengelola bisnis, ya. Beliau punya bisnis properti, beliau punya bisnis pendidikan dan bisnis-bisnis yang lainnya. Nah, kalau bisnis properti itu beliau punya beberapa apartemen di Kuala Lumpur dan juga di Jakarta, ya. Kebetulan apartemennya kelihatan dari rumah saya nih, punya beliau, dan itu berdasarkan pengalaman dan tim yang mereka punya itulah Datuk Jamal Muhammad Amin ini dipercaya untuk membangun mall di tanah wakaf yang ada di Thailand Selatan sana. Dan sekarang mallnya udah jadi dan sudah beroperasi dan memberikan manfaat yang cukup signifikan juga untuk umat Islam yang ada di Thailand sana, gitu. Nah, mudah-mudahan cerita-cerita ini menginspirasi buat kita semua bahwa Bapak Ibu ustaz-ustaz sekalian, ketika kita bicara tentang aktivitas dakwah, aktivitas sosial, nggak melulu dan nggak harus duitnya itu kita ambil dari kantong kita, ya, nggak melulu duitnya itu kita cari dari para donatur, tapi, ya,
kita kumpulkanlah dana-dana wakaf ya yang ada di sekitar kita. Kan kalau akadnya wakaf artinya apa? Cukup sekali saja mereka mengeluarkan uangnya, cukup sekali saja mereka memberikan uangnya, dan kemudian kita sebagai pengelola berkewajiban menjaga harta wakaf itu untuk tetap abadi, sebagaimana ketentuan dari wakaf itu tidak boleh hilang, tidak boleh berkurang, ya, tidak boleh berpindah tangan dan seterusnya. Lalu yang kita ambil apanya? Manfaatnya, manfaat dari harta wakaf tersebut, gitu. Nah, dari hampir 3 tahun kami menggeluti dunia wakaf ini, alhamdulillah ketemulah dengan model-model seperti tadi, ya. Di Indonesia sendiri ada sebenarnya beberapa lembaga yang sudah mulai menjalankan ini dan kita bisa belajar dari sana. Dan alhamdulillah kami para pengurus dari Wakaf Mulia Institute ini sudah mendapatkan sertifikasi sebagai Nazir Wakaf dari BNSP, ya. Jadi di sana di BNSP itu sudah ada SKKNI-nya tentang profesi Nazir Wakaf. Dan alhamdulillahnya juga kami juga sudah tersertifikasi sebagai asesor, ya, sebagai asesor Nazir Wakaf, gitu. Makanya buat teman-teman di Papua misalnya jika berkenan nanti untuk mencoba mengembangkan konsep wakaf ini sebagai fondasi pembangunan dakwah kita di sana, insya Allah kami siap membantu untuk melakukan proses pendampingannya, gitu, insya Allah, ya. Nah, itu sedikit cerita tentang aktivitas saya 3 tahun terakhir ini, dan ke depan, setahun ke depan ini kita mentargetkan akan melahirkan 1.000 Nazir Wakaf tersertifikasi BNSP melalui kegiatan sertifikasi yang kita lakukan di setiap kota di Indonesia ini, insya Allah, ya. Dan sekarang kita baru melaksanakan di 2 kota, di Jakarta sama di Pekanbaru. Bulan Juni nanti kita akan laksanakan di Jakarta lagi sama di Yogyakarta. Nah, selanjutnya kita akan ngadain bulan Juli di Makassar sama di Medan, gitu ya. Nah, itu nanti kita akan terus gulirkan sampai target kita melahirkan 1.000 Nazir Wakaf kompeten yang tersertifikasi BNSP itu bisa kita wujudkan. Nah, begitu Ustaz-ustaz sekalian, sedikit cerita tentang aktivitas saya saat ini. Mudah-mudahan ini menjadi inspirasi juga buat kita dalam menyusun nanti kegiatan-kegiatan kita pasca Ramadan. Jadi sesuai dengan tema tadi yang disampaikan, bagaimana kita menjaga semangat, ya, pasca Ramadan. Sebagai pengantar begini, Ustaz sekalian, pernah suatu ketika ada seorang sahabat, dia keluar rumahnya, jalan terburu-buru, ya, katanya ingin menemui Rasulullah. Lalu di tengah jalan, sahabat ini ketemu dengan sahabat yang lain. Terus ditanya, kamu kenapa, gitu. Lalu sahabat ini bilang, gitu, telah munafik saya, katanya, gitu. Telah munafik saya, gitu. Loh, sahabat ini kaget, kok dia mencap dirinya itu, menyebut dirinya munafik, gitu. Kenapa, gitu, ditanya, gitu kan. Lalu sahabat ini bercerita, saya betapa tidak munafik. Kalau saya berada di forumnya atau majelisnya Rasulullah, gitu, ketika Rasulullah cerita tentang surga, itu saya seolah-olah melihat surga ada di hadapan saya. Ketika Rasulullah cerita tentang neraka, itu saya seolah-olah melihat neraka ada di hadapan saya. Tapi ketika saya kembali ke rumah, gitu, tapi ketika saya kembali ke rumah, ketika saya melakukan aktivitas harian saya di rumah, ketemu dengan istri saya, ketemu dengan anak-anak saya dan seterusnya, maka, gitu, apa yang tadi saya dapatkan dari Rasulullah semuanya hilang, gitu. Semuanya lupa. Lalu sahabat yang bertanya tadi merespon. Sahabat yang bertanya tadi merespon, loh, kalau kayak begitu sama saya juga, gitu, kata sahabat yang bertanya tadi, yang ketemu di jalan. Lalu bagaimana nih kalau begini adanya, gitu. Lalu mereka bersepakat, yuk kita tanyakan hal ini kepada Rasulullah, gitu ya. Akhirnya mereka berdua mendatangi Rasulullah dan kemudian disampaikanlah keadaan mereka.
Lalu Rasulullah tersenyum mendapat laporan dari para sahabatnya ini, dan beliau menjawab dengan singkat saja, kata Rasulullah, sa'atun, sa'atun, sa'atun. Singkatnya, segala sesuatu itu ada waktunya, segala sesuatu itu ada tempatnya. Artinya apa? Nggak boleh juga kita mencap diri kita menjadi munafik, bahkan sampai kafir dan sebagainya ketika kita lalai ya dari urusan-urusan akhirat, katakanlah begitu ya. Tapi gitu ya, yang ingin Rasulullah sampaikan adalah ketika kita melakukan berbagai macam aktivitas di luar urusan-urusan akhirat, tapi urusan-urusan dunia kita juga itu semua dalam konteks ya, dalam konteks menuju akhirat, dalam konteks cita-cita dakwah kita dan seterusnya, sehingga kita tetap menjadi manusia seutuhnya. Nah, ini sekedar pengantar ustadz-ustadz sekalian terkait ketika kita bicara tentang bagaimana kita menjaga keistiqomahan ya, semangat kita dalam berislam. Begitu. Sebelumnya saya ucapkan taqabbalallah minna wa minkum, taqabbal ya karim, wa ja'alana Allahu wa iyyakum minal aidin wal faizin wal maqbulin. Kullu amin wa antum bi khair. Nah, dari doa ini ustaz sekalian, ada yang saya garis bawahi di sini, kullu amin. Semoga sepanjang tahun ini kita semua dalam keadaan baik-baik saja. Nah, atas dasar inilah kita harus tadi kembali ke judulnya, fokus menjaga semangat kita supaya kita dalam keadaan baik-baik saja. Ya, jadi semoga Allah menerima sholat kita, semoga Allah menerima puasa kita, semoga Allah Subhanahu Wa Taala menerima tilawah kita, Allah menerima sedekah kita dan sebagainya di bulan Ramadan kemarin. Ya, dan mudah-mudahan Allah juga memberikan hidayahnya dan kekuatan kepada kita untuk tetap menjaga apa yang sudah kita laksanakan selama bulan Ramadan itu ya, untuk kita laksanakan di bulan-bulan berikutnya. Nah, untuk bisa seperti itu, bagaimana caranya kita menjaga semangat ini? Nah, sebelum itu, mari kita lihat dulu ya, mengapa sih ketika kita di bulan Ramadan kemarin itu kita semangat ya, enak dalam melaksanakan berbagai macam ibadah gitu ya. Jawabannya adalah karena yang pertama, ibadah-ibadah yang terjadi di bulan Ramadan itu dilaksanakan secara masif oleh semua umat Islam ya yang ada di tempat kita. Ya, sehingga karena kita melihat semua orang melaksanakan hal yang sama, maka kita tidak merasa aneh, kita tidak merasa asing, kita tidak merasa sendirian. Ya, kenapa? Karena semuanya melaksanakan hal yang sama. Beda kalau misalnya kita melaksanakan puasa Senin Kamis misalnya ya, yang ini tidak semua orang melaksanakannya. Jadi ketika kita puasa hari Senin, tiba-tiba kita ada suatu pertemuan, dan di pertemuan itu misalnya disediakan konsumsi, ya akhirnya apa? Kita dan yang enggak puasa sama-sama enggak enak, gitu ya, sama-sama enggak enak. Dan cenderungnya, gitu, sesuai dengan arahannya juga. Ketika kita puasa, kemudian kita bertamu misalnya, disediakan konsumsi, maka sunnah yang paling kuat adalah kita membatalkan puasa kita ya, untuk menghormati tuan rumah yang sudah menyediakan konsumsi. Tuh. Nah, beda dengan bulan Ramadan kemarin, semua orang berpuasa. Ketika kita bertamu pun gitu ya, yang tuan rumah pasti sudah istilahnya memposisikan ya, atau memahami, mengerti bahwa kita puasa gitu. Mereka pun puasa, jadi nggak ada masalah gitu ya. Nah, kemudian ketika misalnya kita, kenapa kemarin kita bersemangat untuk tilawah ya, karena begitu kita ke masjid misalnya untuk sholat zuhur, sholat asar dan seterusnya, pasti kita melihat ada orang di masjid duduk tilawah gitu. Nah, ketika kita melihat orang tilawah, maka timbul juga semangat kita untuk ikut tilawah juga gitu ya. Kemudian ketika di bulan Ramadan diwajibkan kita untuk membayar zakat ya, maka yang diwajibkan kan sebenarnya zakat fitrah, tapi gitu ya, umumnya ketika pada saat orang mau bayar zakat fitrah, mereka bayar juga tuh zakat mal, mereka bayar juga tuh infak, sedekah dan seterusnya ya. Jadi
menular apa yang dilakukan ya oleh siapapun di bulan Ramadan itu. Kenapa? Karena sifatnya masif gitu. Nah, ini alasan yang pertama. Kenapa kemarin kita bersemangat ya di melaksanakan ibadah di bulan Ramadan. Ya, mungkin di antara ustadz sekalian ada yang menghatamkan Qur'annya sampai 3 kali, 4 kali, ya, 5 kali dan seterusnya gitu. Kenapa? Karena memang momentumnya seperti itu. Banyak orang yang melaksanakan ibadah-ibadah tersebut, ya. Kemudian yang kedua, ustadz sekalian, ya, diceritakan kepada kita di bulan Ramadan itu pahalanya berlipat-lipat, ya. Dalam beberapa literasi hadis disebutkan, misalnya pahala yang sunnah itu dinaikkan menjadi pahala wajib. Pahala yang wajib dilipat gandakan, ya. Terus secara umumnya seperti itu. Belum lagi nanti pahala-pahala per ibadahnya, gitu ya, dan seterusnya. Nah, gambaran-gambaran atau penjelasan-penjelasan tentang berlipat gandanya ganjaran inilah yang kemudian menjadikan kita bersemangat ya untuk melaksanakan ibadah-ibadah tadi. Karena ada cerita tentang Lailatul Qadar misalnya, karena ada penjelasan tentang dilipat gandakannya pahala sampai dengan 1000 kali lipat, maka gitu, di 10 hari terakhir setiap kita berlomba-lomba untuk itikaf, ya, untuk bisa mendapatkan malam Lailatul Qadar gitu. Nah, ini alasan yang kedua kenapa kita bersemangat dalam melaksanakan ibadah di bulan Ramadan. Nah, kemudian yang ketiga, ustaz-ustaz sekalian, ya, kenapa kita bersemangat di bulan Ramadan itu karena jelas finishnya, yaitu hari raya di 1 Syawal. Bukan urusan lebarannya ya gitu, tapi hitung-hitungannya. Artinya oh jelas nih sekarang hari ke-1, ke-2, ke-3 dan seterusnya. Oh sekarang sekarang malam ganjil, malam genap dan seterusnya. Jadi jelas hitung-hitungannya, jelas targetnya. Itu yang membuat kita jadi bersemangat ya. Sama kayak ini, misalnya ini kalau saya ya, misalnya pergi ke suatu tempat ya, kemudian saya buka maps di handphone. Kemudian saya ikutin arahan dari maps itu gitu. Itu di maps itu kan muncul ya. Kita tuh berapa menit lagi sampainya, berapa kilometer lagi dan seterusnya. Itu yang menjaga semangat kita ya untuk terus berjalan, menjaga semangat kita untuk terus melaksanakan ibadah-ibadah gitu. Nah, sekarang dari 3 hal ini yang menyebabkan kita semangat dalam melaksanakan ibadah, maka 3 hal inilah yang coba kita turunkan di 11 bulan ke depannya ya, Bapak sekalian. Nah, lalu bagaimana 11 bulan selanjutnya? Bisakah kita istiqomah ya melaksanakan apa-apa yang sudah kita laksanakan di bulan Ramadan kemarin? Yang dimaksud istiqomah adalah menjadikan apa yang sudah kita kerjakan di Ramadan itu menyatu dalam diri kita selamanya, ya, menyatu dalam diri kita selamanya. Jadi kita bukan menjadi orang yang hanya menghidupkan ibadah di bulan Ramadan, tapi kita ya menghidupkan Ramadan sepanjang tahun kehidupan kita. Ya, kita menghidupkan Ramadan sepanjang kehidupan kita selama 11 bulan ke depan. Nah, itu hanya akan terjadi ketika ibadah-ibadah itu yang kita lakukan itu sudah menyatu ke dalam diri kita, ya, Bapak sekalian. Nah, kita lihat pertama, supaya ini kita mendapatkan hal yang masif tadi, ya, kan alasan yang pertama itu tadi masif ya. Yang pertama yang masif, maka kita buat sedemikian rupa supaya kita juga punya lingkungan ya yang bisa mendukung kita melaksanakan aktivitas atau ibadah tersebut ya. Maka di sini saya mengusulkan misalnya kita buat halaqah ya, yaitu kelompok kecil yang melakukan aktivitas bersama secara rutin. Ya, maksudnya begini, Ustaz sekalian, misalnya selama Ramadan kemarin kita melaksanakan ibadah apa aja.
kemudian kita kepengen ibadah-ibadah tadi itu terjaga di 11 bulan ke depannya. Maka salah satu cara yang bisa kita lakukan adalah buat halakoh atau kelompok kecil yang fokus untuk kita melaksanakan ibadah-ibadah yang kita inginkan tadi. Ya, mengapa halakoh gitu? Jadi kenapa saya menyebut halakoh? Jadi ketika saya menulis halakoh ini, Ustaz sekalian, saya teringat ya, yang pertama itu halakoh-halakoh atau kelompok-kelompok kecil yang kerap kali dibuat dan ada ya, misalnya di Masjid Nabawi atau di masjid-masjid lain di beberapa kampus besar ya. Kalau yang di Masjid Nabawi saya pernah ngeliat, tapi kalau yang di masjid di Al-Azhar ya, itu di Mesir itu cuma dengar ceritanya aja ya. Jadi kalau misalnya kita pengen belajar tafsir, oh ikut halakoh yang ini. Kita pengen belajar hafalan Quran, setor hafalan, oh di halakoh yang ini gitu, dan seterusnya. Jadi masing-masing halakoh itu ada fokus tersendiri dalam melaksanakan aktivitas-aktivitasnya. Terus kenapa saya juga teringat halakoh ini? Karena kalau dalam konteks manajemen, halakoh itu adalah teamwork ya, tim kecil ya, yang memiliki fokus kerja ya, yang memiliki fokus kerja tertentu gitu. Nah ini qadarullah misalnya gini, kemarin saya diminta ketemu dengan seseorang ya, diajak diskusi tentang rencana proyek yang beliau dapatkan, dan beliau minta saya untuk terlibat di dalam proyek itu gitu. Dan nggak tahu-tahu ternyata proyeknya nilainya 6 miliar. Lalu saya usulkan kepada tim teman-teman ini untuk kita buat tim gitu. Yang namanya tim itu nanti ada strukturnya, ada ini dan seterusnya gitu. Jadi usaha sekalian, halakoh atau kelompok kecil ini adalah sebuah keniscayaan ketika kita ingin bergerak. Nggak bisa kita bergerak sendirian. Mungkin bisa kita bergerak sendirian, semangat, tapi biasanya semangatnya ini tidak akan bertahan lama gitu ya. Nah, mengapa halakoh gitu? Yang pertama, usaha sekalian, ada tim leadernya, ya, ada ketuanya, ada pembinanya. Kalau bahasa tadi ya, yang di masjid-masjid itu ada syekhnya, ada gurunya yang punya memang kompetensi di bidang keilmuan yang ingin kita pelajari tadi, gitu ya. Nah, umumnya syekh-syekh ini nanti fungsinya bukan cuma sebagai sekedar sumber kita belajar ya, tapi mereka juga yang memotivasi, mereka yang membersamai, mereka yang memutabaah gitu ya. Memutabaah itu maksudnya mengevaluasi gitu ya, dan seterusnya. Ya, ketika kita nggak hadir kita dicari ya, ditanya, kalau kita sakit dikunjungi dan seterusnya. Itu fungsi tim leader ya, itu fungsi tim leader. Termasuk tadi ya, misalnya ketika di awal saya cerita tentang kita mengumpulkan uang wakaf untuk proyek-proyek kebaikan kita. Nah, disinilah fungsi tim leader ini nanti memotivasi, mengarahkan anggotanya untuk ya mulai menyicil, mengumpulkan dana-dana yang sedemikian rupa bisa dimanfaatkan untuk proyek-proyek kebaikan yang akan dilaksanakan oleh baik oleh kelompok kecil ini ya, halakoh ini, ataupun kelompok yang lebih besar lagi. Nah, ini alasan yang pertama ya, ada tim leadernya. Ada tim leadernya. Kenapa perlu ada tim leader ini? Karena tim leader inilah yang tahu nanti ini arahnya mau kemana, mau dibawa kemana, mau dibuat seperti apa dan seterusnya. Maka perlu ada tim leader ya. Kemudian yang kedua ya, usaha sekalian, biasanya di dalam kelompok kecil itu ya, itu ada program ya yang dibuat oleh kelompok kecil itu sendiri. Ya, baik program untuk kelompoknya sendiri, pemberdayaannya, ataupun program yang dibuat untuk masyarakat. Jadi kelompok ini bukan cuma sekedar fokus ya menjadikan kelompoknya baik, soleh dan seterusnya, tapi gitu juga mulai belajar mengaktifasi diri di dalam kelompok ini ya, memberikan manfaat kepada masyarakat gitu
Ya, sama seperti kelompok kecil yang mau saya buat tadi ya dalam menangani proyek tadi itu apa? Jadi setelah kita bentuk tim, saya bilang gitu, kita bentuk tim, kemudian anggota tim ini harus ada orang yang punya kompetensi di bidang A, B, C ya, dan seterusnya. Kemudian yang kedua yang kita lakukan adalah bikin program. Ya, programnya apa aja nih ya, mulai dari perencanaan, kemudian implementasi, evaluasi ya, dan seterusnya. Begitu. Nah, ini yang kedua, mengapa halakoh ya. Kemudian yang ketiga ya, Ustadz sekalian, kenapa kita harus membentuk halakoh? Ini karena perintah Allah Subhanahu wa taala. Ya, di dalam surat Ali Imran ayat 79. Bima kuntum tu'allimunal kitab wa bima kuntum tabsurun. Jadilah kamu orang-orang yang robbaniyin ya. Orang-orang yang robbani, orang-orang yang senantiasa menyembah Allah Subhanahu wa taala berdasarkan keilmuan. Keilmuannya dapat dari mana? Dari belajar dan juga mengajarkan orang lain gitu. Nah, ini. Jadi kita membentuk halakoh itu adalah sebagai wujud kita menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala. Nabi Isa punya hawariyun misalnya, orang-orang yang membantu perjuangan beliau. Kemudian Rasulullah punya para sahabat yang mendukung perjuangan beliau, dan semuanya itu dibina oleh para nabi ini ya, melalui halakoh-halakoh yang dibuat ya. Sultan Muhammad Al-Fatih misalnya dalam usia 21 tahun sudah bisa menaklukkan Konstantinopel, itu karena dari usia 7 tahun dia sudah dihalakohi ya oleh seorang syekh yang ditunjuk oleh ayahnya ya, dibentuk pemikirannya, dibentuk keahliannya dan seterusnya, sehingga pada usia 18 tahun bisa diangkat, dipercaya menjadi sultan, dan umur 21 tahun bisa menaklukkan Konstantinopel ya. Nah, ini Ustaz-ustaz sekalian, yang pertama untuk menjaga kesinambungan amal kita ya, maka pastikan setiap kita berada dalam satu halakoh ya. Nah, bagaimana nanti teknis di sana? Silakan nanti Ustadz Bambang yang akan mengaturnya gitu ya. Begitu Ustadz Bambang ya gitu. Nah, kemudian yang kedua, Ustadz sekalian, buatlah target ya. Buatlah target sebagai acuan ketercapaian amal kita ya. Mengapa kita harus punya target? Yang pertama, untuk memunculkan semangat ya, untuk memunculkan semangat mencapai target tersebut, dan memunculkan kebanggaan ketika kita sudah mencapai target tadi ya. Nah, oleh karenanya supaya target ini bisa menumbuhkan semangat dalam diri kita, maka buatlah target ya, buatlah target satu yang memang ketika kita bisa mencapainya kita bangga, kita senang ya. Target ini usaha sekalian umumnya target yang memang bersifat ukhrawi. Tapi karena kita kepengen ada feel, ada sesuatu yang bisa kita rasakan ketika kita mencapainya, maka yang target ukhrawi tadi itu kita buatlah target-target duniawinya ya, target-target yang bisa kita rasakan, bisa kita lihat di kehidupan kita sehari-hari ini. Ya, misalnya gini, untuk tilawah gitu ya, untuk tilawah. Misalnya kita canangkan target kita adalah paling minimal sebulan 1 kali khatam ya, paling minimal sebulan 1 kali khatam. Terus bagaimana caranya supaya kita bisa tilawah? Kalau 1 bulan 1 kali khatam kan berarti 1 hari 1 juz gitu. Nah, supaya kita bisa tilawah 1 juz 1 hari, apa yang harus kita lakukan? Targetnya bagaimana? Gitu. Target 1 juznya, target setengah juznya dan sebagainya. Nah, itu kita buat ya. Baca Al-Quran itu yang saya maksud dengan target ukhrawi tadi, pahalanya. Tapi hitung-hitungannya itu yang kita buat pada saat kita buat dan kita rasakan, kita laksanakan di kehidupan kita sehari-hari. Itu. Nah, ini termasuk juga ya memunculkan kebanggaan. Munculnya kebanggaan ketika kita sudah mencapai target tadi itu adalah adanya semacam reward ya, penghargaan buat kita yang sudah mencapai target tadi. Nah, oleh karenanya pentingnya halakoh tadi itu adalah
reward untuk anggota tim yang mencapai target tadi itu ya dilaksanakannya di dalam kelompok halakoh tadi, ya. Sekedar diucapkan selamat, sekedar diberikan hadiah dan sebagainya gitu ya. Itu adalah dalam rangka memunculkan semangat tadi begitu ya. Kemudian yang berikutnya, saudara sekalian, itu adalah tolok ukur keberhasilan ya. Tolok ukur keberhasilan, kenapa kita harus punya target? Agar kita tidak seperti hamster. Apa maksudnya tidak seperti hamster, ustaz sekalian? Jadi begini, mungkin kalau ustaz sekalian pernah lihat ya, atau nanti cari di grup ya, cari di Google tentang hamster ya, itu sering dipakai istilah itu atau perumpamaannya itu hamster itu dalam dunia manajemen ya, dunia manajemen. Jadi ada hamster yang di kandangnya itu diletakkan roda ya, ditekan roda, kemudian hamster itu ditaruh di roda itu, dia berlari. Nah, ketika dia berlari kan rodanya muter tuh gitu ya, rodanya muter. Nah, ini hamster yang bergerak di dalam roda seperti ini adalah gambaran orang yang beraktivitas, orang yang beramal, tapi tidak memindahkan dirinya ke tempat yang lain. Tempatnya di situ-situ aja gitu ya. Sekeras apapun dia berlari, ya, sekuat apapun tenaga yang dia keluarkan, itu tidak memindahkan dia ke tempat yang lain, masih tetap berada di situ aja gitu. Nah, oleh karenanya supaya kita tidak bernasib seperti hamster ini, kita harus keluar dari roda tadi. Caranya gimana? Kita tentukan tolok ukur keberhasilan kita. Ya, misalnya tolok ukur ini dari sisi ini, misalnya dari sisi maliyah. Ya, tahun lalu kita infaknya berapa? Nah, tahun ini kita targetkan misalnya infak kita setiap pekannya itu berapa gitu ya. Misalnya kalau kita targetkan infak kita sepekan 5.000 aja misalnya. Ya, 5.000. Kemudian berarti sebulan itu kita kali 4 ada Rp20.000 gitu ya. Kalau misalnya kelompok halakoh kita ada 10 orang, berarti ada terkumpul dana Rp200.000 gitu ya. Nah, hitung-hitungan itu yang menjadi salah satu tolok ukur yang kita buat ya, kita buat menjadi salah satu tolok ukur. Kemudian dengan uang ini kita bisa melakukan apa gitu dan seterusnya ya. Nah, sehingga dengan tercapainya target, kemudian kita bisa berbuat dengan apa yang ada itu ya, membuat kita jadi bertambah pengalamannya, jadi bertambah rasanya, jadi bertambah semangatnya dan seterusnya. Nah, inilah yang disebut dengan kita keluar dari roda hamster tadi ya, Bapak sekalian. Nah, kemudian yang berikutnya jadi model. Maksudnya apa? Kalau misalnya kelompok halakoh kita ini sukses ya, katakanlah di akhir tahun depan ya, di Ramadan yang akan datang, ternyata kelompok halakoh ini setelah menyusun program ini itu dan seterusnya itu bisa melaksanakan halakoh atau iktikaf 10 Ramadan terakhirnya itu di Masjidil Haram misalnya. Nah, itu salah satu bentuk tolok ukur keberhasilan. Nanti kan diduplikasi atau ditanya ke tim leader yang lain, kok kelompok antum bisa sih gitu, gimana caranya? Nah, itulah yang kemudian kita duplikasikan kepada kelompok-kelompok yang lain begitu. Nah, itu Ustaz-ustaz sekalian, yang kedua ya, kenapa kita harus punya target ya. Kemudian yang ketiga ya, pasca Ramadan bisnisnya apa? Kalau tadi kan pas Ramadan finishnya adalah 1 Syawal ya gitu. Nah, sekarang di 11 bulan terakhir ini itu finishnya apa? Ini yang harus kita tentukan juga ya. Titik finish kita usaha sekalian, tapi titik finish ini maksudnya bukannya nanti disitulah kita sampai kemudian kita berhenti gitu ya, tapi ini yang menjadi target atau tujuan kita gitu ya. Nah, yang pertama adalah pribadi kita menjadi pribadi yang bermanfaat ya, soleh dan muslih. Artinya apa? Kita menjadi orang yang soleh, tapi juga kita mensolehkan orang lain. Ya, kita menjadi baik bukan cuma sekedar diri kita, tapi orang-orang di sekitar kita juga menjadi orang yang baik gitu. Implementasinya bagaimana dengan yang sebelum kita bahas ini gitu ya.
Nah, ketika kita nyusun program, maka program-program yang kita buat itu dimensinya ada dua. Pertama, dimensi yang menjadikan diri kita orang yang soleh. Yang kedua, program yang membuat orang lain menjadi soleh juga. Ya, gitu. Nah, ini tolok ukurnya. Ya, kesinilah kita berangkat. Kesinilah kita menuju. Kesinilah target akhir dari tujuan kita, menjadi pribadi yang bermanfaat. Kemudian yang kedua, meningkat kesejahteraan kita, ya, meningkat kesejahteraan kita. Ini yang harus menjadi program juga, ya, artinya disusun juga di dalam program di halaqah kita, di kelompok kecil kita. Kenapa? Karena Allah Subhanahu wa taala mengingatkan di dalam surat An-Nisa ayat 9, wal yakhshallazi law taraku min khalfihim dzurriyyatan bi'afan khafu alaihim falyattaqullaha wal yaqulu qaulan sadida. Ya, dan janganlah kalian meninggalkan generasi sesudah kalian generasi yang lemah. Ya, kita harus kuatkan pendidikannya, kita harus kuatkan akidahnya, kita harus kuatkan pergaulan sosialnya dan seterusnya. Generasi-generasi sesudah kita itu. Dan itu sekali lagi nggak bisa kita mengerjakannya secara sendirian, secara individu. Tapi kita harus mengerjakannya secara berjamaah atau di dalam kelompok halaqah tadi. Nah, nanti kalau dalam konteks halaqah ini, ya ustaz-ustaz sekalian, silakan nanti disusun programnya seperti apa. Tapi kalau misalnya nanti Ustadz Bambang mengatur nih, ada sekian halaqah, kemudian masing-masing halaqah difokuskan. Halaqah A fokusnya ini, halaqah B fokusnya ini, dan seterusnya. Sehingga ketika ini menyatu, ya, ini menyatu dalam satu wadah yang dipimpin oleh Ustadz Bambang ini, hasilnya apa? Semua kita bisa mendapatkan manfaat dari fokus-fokus dari masing-masing halaqah tadi, gitu ya. Jadi jangan sampai ada lagi anak-anak kita, ya, para pengurus ini atau para anggota yang tidak terperhatikan pendidikannya, ya, tidak mampu menyekolahkan anaknya ke sekolah tertentu karena tidak memiliki biaya, tidak mampu melanjutkan kuliah karena nggak ada akses untuk bisa mendapatkan itu, dan seterusnya, ya. Nah, ini sekali lagi menjadi tanggung jawab kita di dalam halaqah kita. Atau kalau dibalik, ini tolok ukur keberhasilan halaqah kita. Jadi bertahun-tahun kita berada dalam satu halaqah, tapi hal ini masih terjadi misalnya, nah itu yang kita pertanyakan adalah selama ini di halaqah kita tuh ngapain aja, gitu, ya. Yang ketiga, ustaz-ustaz sekalian, adalah kenapa titik finish kita adalah husnul khotimah, ya, husnul khotimah. Silakan kita semua menghitung, ya, sekarang usia kita berapa, kira-kira kapan kita akan finish, ya, di dunia ini. Nah, ketika kita finish di dunia ini, ya, pertanyaannya adalah apa yang sudah kita siapkan untuk ahli waris kita, ya. Jangan sampai ketika kita finish, ya, kemudian ahli waris kita menjadi beban untuk orang lain. Nah, ini yang harus kita persiapkan. Jadi ustaz-ustaz sekalian, kalau kita balik lagi, ya, ini yang akhir banget ini, ya, husnul khotimah. Jadi kalau kita balik lagi, gitu ya, katakanlah, ya, kita kayak saya nih, umur saya sekarang 50, kalau mengikut Nabi misalnya umur 63, berarti saya punya waktu 13 tahun lagi untuk mempersiapkan ini semuanya. Nah, selama 13 tahun ke depan ini, apa aja yang harus kita buat? Apa aja yang harus kita lakukan? Ya, kita harus berani membuat hal-hal yang di luar apa yang selama ini sudah kita lakukan, supaya ketika kita finish tadi betul-betul kita bisa menyiapkan ahli waris kita tadi, gitu ya. Nah, ketika kita membuat hal-hal yang di luar kebiasaan kita itu, itulah yang disebut dengan kita keluar dari roda hamster tadi, gitu ya. Nah, mudah-mudahan yang hadir di sini semuanya bisa husnul khotimah, dan ahli warisnya bisa mandiri, tidak nyusahin, ya, orang-orang yang ada di sekitarnya. Dan ini kalau nggak salah menjadi kebijakan nasional, ya, untuk memperhatikan keluarga-keluarga yang sudah ditinggal oleh kepala keluarganya karena udah finish duluan. Apalagi kemarin 2 tahun pandemi ini sangat banyak sekali, ya, para kepala keluarga yang
akhirnya udah finish duluan tanpa belum mempersiapkan apa-apa untuk ahli waris mereka. Akhirnya yang terbebani siapa? Ya orang-orang yang ada di sekitarnya. Ya. Nah, Bapak Ibu Ustadz sekalian, ya. Ini ayat penutup. Innalladzina qalu rabbunallah tsumastaqamu tatanazzalu alaihimul malaikah alla takhafu wa la tahzanu wa absyiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Sesungguhnya orang-orang yang berkata Rabb kami adalah Allah Subhanahu wa taala, tsumastaqamu, dan kemudian dia istiqomah. Mudah-mudahan dengan kita berada di dalam halaqah dan menjalankan program-program tadi, ya, kita menjadi orang-orang yang istiqomah. Kalau kita istiqomah, maka insya Allah akan datang malaikat kepada kita dan kemudian memberikan kabar, menyampaikan kepada kita, Allah takhafu, jangan kamu takut, wala tahzanu, dan jangan kamu bersedih hati, wa absyiru bil jannatil lati kuntum tu'adun, dan kita dikabarkan, diberikan kabar gembira dengan surga yang telah dijanjikan kepada kita. Jadi istiqomah ini balasannya nggak tanggung-tanggung, surga dari Allah Subhanahu wa taala. Cuman memang ya kerjanya yaitu tidak ada batasan waktunya. Finishnya itu adalah pada saat kita wafat, ya. Baik Bapak sekalian, demikian sekedar tausiah buat saya pribadi dan juga mudah-mudahan bermanfaat buat menginspirasi buat ustadz-ustadzah sekalian dalam melaksanakan amal-amal kerja kita ke depannya, ya, dan semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan hidayah, kekuatan, petunjuk kepada kita semua sehingga kita bisa tetap istiqomah di jalan dakwah ini. Wallahu a'lam bishawab. Aku qouli hadza, astaghfirullah li wa lakum, hadanallahu wa iyyakum ajma'in wa la minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, luar biasa apa yang disampaikan oleh Ustadz Sahroni tadi. Cukup menginspirasi, cukup memberikan, cukup mengingatkan kita kembali tentang bagaimana kita bersemangat pasca Ramadan. Baik, kita masih punya waktu kurang lebih 10 menit untuk bisa berdiskusi atau tanya jawab dengan Ustadz Sahroni terkait dengan apa yang disampaikan tadi. Ada 3 poin yang kita tangkap bersama. Kenapa di Ramadan itu orang bersemangat untuk melaksanakan ibadah. Pertama itu adalah karena secara masif semua orang melaksanakan ibadah. Kedua, karena ada janji pahala yang berlipat ganda. Yang ketiga, ada titik finish, yaitu di 1 Syawal. Itu yang membuat semua orang berbondong-bondong untuk melaksanakan kegiatan di bulan Ramadan untuk mencapai target-target yang telah ditentukan. Baik, untuk solusinya sebagaimana telah disampaikan tadi, kita harus menentukan titik finish. Salah satunya membuat halaqah untuk mengontrol aktivitas-aktivitas keseharian kita. Kita jangan meninggalkan generasi yang lemah. Titik finishnya adalah bagaimana kita menjadi soleh, tidak hanya soleh secara pribadi tetapi juga soleh secara sosial, soleh dan musli, ya. Kemudian meningkat kesejahteraan kita. Kemudian yang terakhir adalah husnul khotimah, kita mengakhiri kehidupan kita dalam keadaan husnul khotimah. Baik Bapak Ibu, baik yang di ruang Zoom maupun yang secara berkelompok di tempat-tempat tertentu seperti di Kota Sorong, Kabupaten Manokwari dan lainnya yang berinisiasi untuk secara berkelompok, silakan yang ingin ditanyakan atau ingin dieksplor lebih jauh tentang apa yang disampaikan oleh Ustadz Sahroni tadi, kami persilakan. Waktu kita sampai 12:05 menit. Di ruang offline di Manokwari sudah ada yang angkat tangan. Yang di luar Manokwari bisa raise hand untuk menandakan jika ingin bertanya. Baik, karena di luar Manokwari belum ada yang mengisyaratkan untuk bertanya, kita
kita berikan kesempatan kepada yang di Manokwari di ruang DPH lantai 2 yang akan ditanyakan oleh Ustadz Bambang Yudi Astomo. Pada Pak Bambang Yudi, sebelum bertanya saya ingin ingatkan kepada yang di luar Manokwari yang lewat Zoom, baik individu maupun berkelompok, jika ingin bertanya mengisyaratkan dengan raise hand karena suaranya tidak jelas kita dengar di sini, untuk mempermudah MC untuk menentukan siapa yang bertanya diisyaratkan dengan raise hand atau di ruang chat. Silakan yang yang baru kan tiket Jayapura hanya 500.000. Masuk keluar Soro. Saran bagaimana meningkatkan kesejahteraan personil ya. Manokwari itu banyak di sisi ekonomian, peningkatan divisi yang mulai membaik lah. Mungkin secara komunitas kira-kira usaha mungkin yang bisa kita mulai gitu dengan potensi yang ada kita punya ini agar nanti ke depannya ketika itu bisa berkembang besar itu bisa membantu kesejahteraan personil kita gitu. Itu yang belum dulu kita pernah memulai usaha kelontong ya, tidak salah itu. Tapi berjalan seiring waktu kemudian selesai. Nah, kira-kira kalau menurut pengalaman Ustaz Saroni, kira-kira jenis usaha apa sih yang kira-kira bisa langgeng gitu, yang kemudian kedepannya bisa bermanfaat untuk kita punya meningkatkan kesejahteraan personil dakwah kita. Demikian Ustaz, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sepertinya belum ada tanda-tanda kalau ada yang bertanya. Langsung saja Ustaz. Muhammad Adnan ya. Silakan Ustaz. Oh. Jadi gimana? Itu suara antara Zoom yang satu dengan Zoom yang lainnya berdekatan, akhirnya terjadilah seperti itu. Silakan Ustadz, dijawab dulu pertanyaan pertama, nanti host mainkan yang suara-suara bocor tadi. Siap, Ustaz. Keimanan kita itu kan terkait juga dengan lingkungan dan frekuensi sistem pemerintahan, begitu Ustaz? Iya, ya terus Ustaz. Pandemi ini saya amati banyak mempengaruhi frekuensi keimanan kita, misalnya sab-sab yang dulu rapat sekarang renggang, dan saya beberapa kali ngisi di tarawih itu agak susah mengembalikan supaya rapat begitu. Apa kira-kira solusinya secara individu dan juga secara kolektif? Karena bagaimanapun keimanan kita tergantung juga rezim yang berkuasa, begitu Ustaz? Jadi kira-kira apakah ada solusi yang agak radikal begitu? Supaya sabnya kembali rapat, spirit individunya kembali kuat, dan juga rezimnya juga kembali ya yang pro Islam lah, bukan yang Islamofobia begitu. Bukan Ustaz? Ya, Pak. Baik, pertanyaannya cukup radikal ya. Silakan Ustadz, bagaimana? Masih ada? Oh, masih ada di tempat di DPLH, masih ada yang bertanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustadz apa yang disampaikan, tauji
pada siang hari ini. Ada beberapa waktu yang lalu saya juga sempat dalam majelis yang hampir sama uji seperti ini, saya menyampaikan bahwa menanyakan saya kadang merasa kalau Ramadan itu semangat, tapi setelah habis Ramadan itu seperti tidak ada bekas-bekas yang tertinggal itu, seperti itu. Nah, salah satu jawabannya adalah tadi yang Ustadz sampaikan bahwa halakoh itu ya harus membuat sekumpulan atau kelompok yang bisa menyemangati terus dalam aktivitas ibadah, salah satu entah ibadah apapun. Nah, kaitannya dengan itu, ini kan tadi disampaikan yang kalau di Ramadan itu kan harus masif gitu. Nah, sekarang menjaga kemasifannya ini Ustadz yang saya tanyakan. Bagaimana supaya masifnya itu bisa terjaga sampai 11 bulan yang akan datang itu. Ya kalau tadi mungkin halaqah itu bagian daripada masif ya. Seperti yang tadi disampaikan Ustaz Adnan, mungkin yang ditanyakan itu juga ke situ. Tapi menjaga kemasifan itu kan banyak hal yang mempengaruhinya. Mungkin ini menyambung dari, walaupun mungkin ada sedikit sambungan pertanyaan dengan yang lain. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cek. Ustaz, Baik, Afwan masih dipegang. Karena waktu kita batasi 3 pertanyaan, silakan Ustadz untuk menjawabnya. Jika ada yang beririsan itu sudah alhamdulillah akan meringankan jawaban dari Pak Ustadz. Silakan. Ya. Ustadz, Afwan, Anda mulai dari yang terakhir dulu, Ustadz. Boleh dipegang lagi mic-nya. Dengan Ustadz siapa tadi yang bertanya? Ustadz Muji. Ustadz Muji Warsito. Khair. Ustadz Muji, Afwan, saya mau tanya, kemarin Ustadz waktu Ramadan berapa kali khatam Ustadz? Berkali-kali. 2,5 Ustaz. 2,5 kali khatam. Baik, katakanlah 2 kali ya. Kalau 2 kali khatam berarti satu hari tilawahnya berapa juz Ustadz? Ya minimal 2 ya, 2 juz. Rata-rata 2 juz ya gitu. Hari ini Ustadz udah tilawah berapa juz? Hari ini belum Ustadz. Belum. Baik. Ustadz, kalau misalnya setiap hari ada yang nanya seperti ini, seperti saya tanyain, udah tilawah belum hari ini gitu. Terus besok pagi saya tanya lagi, udah tilawah belum gitu. Pagi sore saya tanyain terus gitu. Kira-kira gitu, muncul nggak keinginan Ustadz untuk tilawah? Pasti muncul Ustadz. Insya Allah. Nah itu Ustadz fungsinya tim leader di dalam halaqah. Gitu. Ya, mengingatkan dan menanyakan, ya, mengevaluasi apakah kita sudah melaksanakan tilawah gitu ya. Mungkin nanti misalnya nggak nanya langsung seperti ini ya, bisa jadi di grup gitu ya, bisa jadi di grup WhatsApp ya. Nanti ketua tim kita nanya, tolong ya di absen yang hari ini sudah tilawah gitu. Pagi nih misalnya gitu. Nanti kan ada yang jawab tuh, alhamdulillah ada setengah juz gitu. Nanti sore ditanya lagi. Ya, dijawab ya masing-masing gitu. Nah, insya Allah kalau misalnya dilakukan hal ini terus-menerus Ustaz ya oleh tim leader, mungkin setahun pertama masih terus ditanya oleh tim leader kita. Tapi lama-kelamaan insya Allah itu akan menjadi ciri istiqomah itu dia akan menyatu dalam diri kita sehingga itu menjadi sebuah kebiasaan. Mau terlepas dari Ramadan enggak Ramadan, terlepas dari ditanya atau enggak ditanya, terlepas atau seperti pertanyaan Ustadz Adnan tadi itu, ini yang mimpin kita ini orang Islam atau Islamfobia dan sebagainya, itu enggak peduli lagi Ustadz, karena itu kebiasaan tilawah itu sudah menyatu di dalam diri kita, gitu. Itu Ustadz ya, insya Allah. Baik, kemudian yang kedua pertanyaan dari Ustadz Adnan, gini Ustadz.
Pertama saya ingin menyampaikan firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat An-Nur ya ayat 55, nanti bisa dilihat, wa adallahu allazina amanu wa amilus solihati la yastakhlifannahum fil ardi kama stakhlafal ladzina min qablihim. Kata Allah Subhanahu wa taala, Allah telah menjanjikan kepada orang-orang yang beriman dan beramal soleh, la yastakhlifannahum fil ard, akan diberikan kekhilafahan ya di muka bumi ini sebagaimana Allah Subhanahu wa taala telah memberikan kekhilafahan tersebut kepada orang-orang sebelum mereka. Begitu. Jadi kalau kita merujuk ke ayat ini, apakah situasi di kita ini berubah atau tidak, ya akan berubah atau tidak itu tergantung dari amal soleh kita semuanya, gitu ya. Maka saya ulangi Ustaz. Jadi firman Allah Subhanahu wa taala tadi surat An-Nur ayat 55 ya. Wa adallahu allazina amanu wa amilus solihati, Allah menjanjikan kepada orang-orang yang beriman dan beramal soleh, la yastakhlifannahum fil ard, akan diberikan kekhilafahan di muka bumi ini kamastakhlafal ladzina min qablihim, seperti Allah telah memberikan kekhilafahan kepada orang-orang sebelum kita. Jadi daripada kita energi kita habis ya menyalah-nyalahi, mencaci maki, menghina dan sebagainya, atau bersikap keras ya kepada orang-orang yang menurut kita belum sesuai amalnya dengan apa yang kita pahami, itu mendingan kita fokus memperbaiki diri kita. Mendingan kita fokus memperbaiki orang-orang di dalam kelompok-kelompok kita, halakoh kita ya. Sehingga dari halakoh kita itulah nanti akan mulai membuat circle-circle baru ya yang berdekatan dengan lingkaran kita, makin besar pengaruhnya dan seterusnya. Nah, dari situlah nanti perubahan-perubahan yang terjadi di masyarakat akan terjadi. Begitu. Ya, kemudian yang dimaksud dengan amal soleh di sini itu adalah amal soleh yang tidak kita kerjakan secara sendirian. Seperti tadi saya sampaikan, ada soleh, ada muslih ya. Ada kesolehan pribadi, ada kesolehan sosial. Nah, ini artinya apa? Jangan semua urusan kita urusin. Jangan semua urusan kita omongin. Jangan semua urusan kita komentarin. Kenapa? Karena masing-masing itu sudah ada pembagiannya. Ya, di kita ini sudah ada orang-orang yang mengurusi bidang-bidang tertentu sesuai dengan kompetensinya masing-masing. Kalau misalnya semua urusan kita komentarin, semua urusan kita omongin, apalagi dalam konteks yang negatif ya, yang saya khawatirkan nanti itu akan berdampak buruk bukan cuma kepada diri kita, tapi kepada lingkungan kita yang lebih luas lagi. Akhirnya apa? Makin terdeteksi, makin mudah kelihatan, makin mudah kita berangus oleh orang-orang yang nggak suka dengan kita. Begitu Ustaz. Ya, jadi saran saya kita mulai dari kelompok kecil kita dulu aja ya. Masalah masyarakat nanti mau berubah apa enggak setelah kita ceramahi itu bukan urusan kita, itu urusan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, jangan berharap jamaah di masjid itu berubah hanya dengan mendengarkan 1-2 kali ceramah kita ya. Nabi aja nggak bisa seperti itu kok gitu ya. Terus kita kepengen merubah masyarakat secara instan gitu. Itu nggak akan bisa gitu, nggak akan bisa ya. Nah, kita hanya akan bisa merubah masyarakat ketika kita bekerja secara berjamaah, kita bekerja secara masif begitu. Nah, ini menarik pertanyaan yang pertama ya dari Ustadz Bambang ya tadi ya. Pertanyaannya, kira-kira usaha apa yang cocok dengan yang bisa kita lakukan untuk membantu meningkatkan ekonomi atau kesejahteraan teman-teman kita ya gitu.
kalau usahanya apa, saya belum bisa menentukan kira-kira usahanya apa ya. Tapi yang bisa saya sampaikan polanya, Ustadz, ya, polanya. Ini begini. Ini Masjid Bengkulen yang saya ceritakan tadi ya. Ini arealnya nih, tanahnya ini tanah wakaf. Arealnya ini tanah wakaf. Jadi kalau misalnya teman-teman di Sorong, di Papua atau dimanapun ya ada tanah wakaf ya, saran saya jangan langsung dibangun masjid, jangan langsung dibangun pesantren. Ya, tapi buatlah seperti ini. Ya, misalnya dibangun hotel dulu gitu ya, kemudian dibangun ruko atau dibangun apalah gitu. Pokoknya yang produktif ya, dibangun sesuatu yang produktif yang menghasilkan uang gitu, yang menghasilkan uang. Nah, uangnya itulah nanti baru dipakai untuk proyek-proyek dakwah kita. Ini Ustaz, Masjid Bengkulen tuh yang ini. Ya, Masjid Bengkulen tuh yang ini. Nah, ini hotel di sampingnya. Ini hotel di sampingnya dan ini apartemen. Nah, kebayangkan berapa orang yang tinggal di apartemen ini, berapa orang yang menginap di hotel ini, segitulah income dari pengelola tanah wakaf ini. Ya, nah pengelola tanah wakafnya ini siapa? Ya, jadi gini, tanah wakaf itu kan ada pengelolanya yang bertanggung jawab terhadap tanah tersebut yang kita sebut dengan nazir. Nah, nazirnya itu siapa? Ini MUIS, Majelis Ugama Islam Singapura. Ya, kalau di kita mungkin Kementerian Agamanya ya. Jadi semua urusan umat Islam nih ya mulai dari kelahiran, kematian, nikah ya sampai urusan wakaf itu di sini nih di MUIS, di Majelis Ugama Islam Singapura. Pengurus-pengurusnya ini kebanyakan alumni Al-Azhar, ya pengurusnya kebanyakan alumni Al-Azhar, jadi orang yang memang kompeten di bidang ulumul syar'i. Nah, begitu mereka mendapatkan amanah wakaf tanah tadi, mereka berpikir tanah ini harus diproduktifkan. Sementara mereka karena gelarnya LC, MA gitu ya dan seterusnya, nggak punya kompetensi, nggak punya pengalaman di bidang bisnis, maka yang mereka lakukan apa? Mereka bikin perusahaan yang namanya Wares Investment. Bikin perusahaan yang mengelola atau yang menjadi board of director ya dari perusahaan ini dicari orang-orang yang memang kompeten di dunianya ini, di bidang investasi, di bidang bisnis dan seterusnya. Ya, kemarin waktu saya ikut pelatihan asesor nazir wakaf, itu salah satu yang saya pelajari adalah terkait dengan manajemen risiko. Ya, manajemen risiko. Jadi harus ada orang yang ahli di bidang itu. Kenapa? Karena yang mau dikelola ini tanah wakaf atau aset wakaf milik Allah Subhanahu wa taala, nggak boleh hilang, nggak boleh berkurang, ya. Maka harus dihitung betul resikonya. Nah, jadi mereka ini yang jadi nazir ini tidak mengelola tanah wakaf itu secara langsung. Mereka menunjuk orang-orang yang profesional di bidangnya. Gitu ya. Nah, kemudian Wares Investment ini bekerja sama dengan perusahaan properti lain yang juga lebih profesional yang mengelola kompleks tanah wakaf tadi itu yang sekarang dikenal dengan Somerset Building. Jadi keseluruhannya itu kompleknya disebut dengan Somerset Building. Nah, pengelolaan dari aset wakaf inilah ya yang kemudian mendatangkan profit ya yang digunakan untuk menghidupi ya atau memakmurkan Masjid Bengkulen ini. Nah, jadi kalau tadi Ustadz tanya, kira-kira usaha apa yang bisa kita lakukan untuk meningkatkan kesejahteraan teman-teman gitu. Nah, lakukanlah alur seperti ini ya, lakukanlah alur seperti ini. Jadi misalnya begini, kita sepakat nih, kita mengumpulkan uang yang wajib kita kumpulkan itu ya setiap pekan atau setiap bulan. Nah, uangnya itu kita serahkan kepada atau kita bentuk lembaga profesional ya yang bertugas mengelola uang tersebut gitu. Jadi jangan diserahkan kepada orang yang baru mau merintis usaha, jangan diserahkan kepada orang yang ya udah dia aja deh kan dia nggak ada kerjaan nih gitu. Jangan gitu. Tapi serahkan betul-betul kepada orang yang profesional di bidangnya begitu. Nah, kemudian setelah itu tim inilah yang menentukan nanti usahanya apa. Sebulan terakhir ini, ketika saya ngisi seminar-seminar tentang wakaf, salah satu bentuk usaha yang saya sampaikan ya untuk diproduktif untuk menginvestasikan dana wakaf itu, saya bilang begini, usahanya apa aja terserah, tapi sistemnya
franchise gitu. Ya, carilah yang sistemnya franchise. Saya bilang begitu. Kenapa franchise? Karena antum ini kebetulan yayasan-yayasan yang ketemu sama saya ini yayasan yang mengelola lembaga pendidikan. Antum ini guru gitu, nggak ada yang berbakat bisnis gitu. Bakat antum ngajar. Kalau antum diserahin untuk mengelola bisnis, alamat bangkrutnya itu 99,99%, bilang gitu. Maka gitu ya, maka beli aja franchise apa yang gitu, memang udah ajak, udah settle sistemnya, udah ajak produknya dan sebagainya. Jadi kita ketika ambil franchise itu kita tinggal menikmati profitnya aja setiap bulan begitu ya. Nah nanti tinggal diatur. Nah profit ini mau kita pakai buat apa untuk tadi itu ya meningkatkan kesejahteraan kader tadi ya. Nah itu Ustadz gambarannya ya. Kira-kira kalau pertanyaannya tadi kita kira-kira mau bikin usaha apa kalau kita punya target tadi ya meningkatkan kesejahteraan teman-teman kita melalui dana-dana yang kita kelola begitu. Demikian Ustaz. Baik, syukron jazakallah khair pada Ustadz Sahroni yang sudah menjawab beberapa tiga pertanyaan tadi. Tadi di awal saya menyampaikan tausiah sekaligus mohon kesediaannya untuk memimpin doa. Untuk keberkahan acara pada siang hari ini kami minta kesediaan Ustadz Sahroni untuk membacakan doa. Silakan Ustadz. Baik. Mari Ustaz-Ustaz kalian kita tundukkan kepala kita khusyukkan hati kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan taufik dan hidayahnya kepada kita sehingga kita bisa menjalani kehidupan kita ke depannya jadi lebih baik lagi ya, lebih baik untuk diri kita, untuk keluarga kita. Allah bukakan pintu-pintu rezeki buat kita seluas-luasnya ya. Mudah-mudahan yang hadir pada kesempatan hari ini mulai bulan depan ya income-nya, gajinya, penghasilannya, rezekinya di atas 10 juta rupiah setiap bulannya. Al-Fatihah ila hazinia wa kulli niyatin sholihah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazida. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Allahumma ahsin 'aqibatana fil umuri kulliha wa ajirna min khizyid dunya wa azabil akhirah. Allahumma qsim lana min khasyatika ma tahulu bihi bainana wa baina ma'syatik wa min ta'atika ma tuballighuna biha jannatak wa minal yaqini ma tuhawwinu biha alaina masaibat dunya wa matti'na bi asma'ina wa absarina wa quwwatina ma ahyaitana waj'alhu warisa minna waj'al sa'rana ala man zalamana wansurna ala man adana wa la taj'al dunya akbar hamina wala mablagha ilmina wala tusallit alaina man la yarhamuna. Allahumma la tada' lana zamban illa ghafartah wala hamman illa farjatah wala dainan illa qadaitah wala hajatan min hawaijid dunya wal akhirati illa qadaitah ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Wa sallallahu ala Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi washabihi wasallam walhamdulillahirabbil alamin. Sekalian mohon maaf jika ada hal-hal yang kurang berkenan. Aku qouli hadza, astagfirullahi wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ustadz. Kami juga menyampaikan permohonan maaf atas segala kehilafan dan kesalahan. Qabbalallahu minna wa minkum taqabbal ya karim. Taqabbal ya karim. Aidin wal faizin. Semoga Allah menerima segala amal ibadah kita selama bulan Ramadan kemarin. Amin. Baik, untuk acara selanjutnya istirahat Ustadz Sahroni jika tidak punya kesibukan lain kami persilakan untuk bisa meninggalkan ruang Zoom. Sedangkan Bapak Ibu yang lain kami mohon sabarannya untuk setelah istirahat akan dilanjutkan dengan acara internal. Di DPLH sudah tersedia konsumsi, kemudian di Kota Sorong sepertinya juga sudah, di Ocikennya, wah luar biasa. Kemudian di tempat-tempat lain silakan
istirahat. Setelah sholat kita akan lanjut sebentar untuk membicarakan progres profesional ke depan. Baik, saya tidak perlu memperpanjang. Saya selaku MC mohon maaf jika dalam memandu jalannya acara halal bihalal pada pagi hingga siang hari ini terdapat hal-hal yang tidak berkenan. Kemudian mengucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu yang sudah meluangkan waktu bersabar dalam mengikuti acara pada siang hari ini. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita skors untuk melaksanakan sholat zuhur dan makan siang.